Apa kabar Bu Marlisa? Baik, alhamdulillah. Sekarang sibuk apa saja setelah mengundurkan diri dari DPR karena maju sebagai calon wali kota Ternate kemarin? Sibuk apa aja sekarang? Sekarang ya sibuk menjalankan usaha keluarga yang kemarin sebelum DPR sempat ditinggalkan, kembali lagi untuk menjalankan perusahaan yang kemarin dilepas. Berarti tetap masih sibuk saja seperti biasa, masih biasa. sibuk, malah tambah sibuk lagi. Tapi memang awalnya pengusaha? Awalnya pengusaha, terus maju DPR, keluar dari perusahaan. Keluar perusahaan? Iya, setelah selesai kemarin mundur, masuk lagi ke perusahaan. Perusahaan apa itu, Bu? PT Alfa Moria. Alfa Moria. Ya, direktur. Itu sebetulnya bagaimana ceritanya dari pengusaha kemudian terjun ke dunia politik? Waktu itu sih. Iya sih, kadang-kadang sesuatu hal tidak bisa kita prediksi ya, kita tidak menyangka apa yang langkah kita gitu. Jadi memang waktu itu ada yang mengajak gitu, ayo masuk ke PDI Perjuangan. Waktu itu berarti ada yang iya, yang mengajak. Tahun 2005. 2005, iya 2005-2006. Itu ngajak masuk. Jadi saya masuk pengurus PDI Perjuangan tuh mulai dari pengurus di kecamatan. Terus dari kecamatan naik ke maju DPR dulu 2009. Terus 2010 naik calon ketua DPC, ketua partai di Kota Ternate. Apa visi besar Ibu waktu di DPR? Ataukah apa visi besar Ibu ketika terjun ke dunia politik? Waktu itu ya kami ingin membangun ya Kota Ternate dalam hal tugas-tugas sebagai DPR ya. Artinya kalau pengusaha lain lagi kerjanya. Kemarin Ibu berapa periode? 3 periode. 3 periode dari awalnya dari tahun? Dari tahun 2009. 2009 sampai 2014. Terus yang kemarin itu terpilih 2019 ya. Iya. Terus 2020 maju mundur. Nah, sampai setahun. Iya. Jadi visi besarnya terjun ke dunia politik. Yang visi pasti besar Ibu. Visi besar kami ya ingin membangun Kota Ternate ya. Karena kita lihat Kota Ternate ini kota yang kecil tapi sangat bersejarah. Jadi kami ingin berkarya seperti itu. Pertama, kedua, ingin memperlihatkan bahwa bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga bisa gitu. Jadi kebetulan saya tertarik masuk ke PDI Perjuangan juga karena memang ketua partainya itu Ibu Megawati juga seorang perempuan. Jadi pada waktu itu saya disuruh masuk aja ke PDI Perjuangan. Ternyata di sana disuruh untuk memegang partai PDI Perjuangan untuk Kota Ternate selama udah hampir mau 15 tahun dari ketua partai sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih ketua PDIP. Iya, sampai sekarang Kota. juga masih. Iya, masih. Gitu. Setelah kemarin bertarung sebagai wali kota gagal, itu bagaimana perasaan? Biasa aja, karena kan tahu pasti sebelum maju pasti tahu ada yang menang, ada yang kalah. Yang pasti strategi itu yang paling utama. Hanya memang di sini budayanya memang agak sedikit berbeda ya artinya. Apa itu Ibu? Budaya bahwa perempuan belum bisa gitu. Pada waktu itu saya ingin membuktikan gitu. Membuktikan bahwa perempuan itu bisa sebenarnya. Kalau secara aturan undang-undang maupun ini pemerintah memberikan ruang kepada perempuan untuk maju dalam politik gitu kan. Walaupun DPR juga diberikan ruang 30% perempuan ya, kan. Dalam organisasi juga begitu, keterwakilan perempuan diutamakan. Nah, pada saat itu mereka bilang bahwa perempuan tidak bisa di Ternate. Tapi saya percaya dan optimis gitu karena surveinya bagus gitu. Waktu itu? Iya, surveinya bagus waktu itu. Tapi mungkin begitulah dalam politik ya. Artinya kalau bicara DPR kita udah biasa maju. Tapi kalau bicara wali kota mungkin situasi dan kondisinya agak sedikit berbeda ya. Karena politik udah mainnya berbeda gitu. Strateginya beda gitu. Jadi tergantung partai yang pengusung, tergantung isu-isu dan lain sebagainya. Strateginya seperti apa. Nah itu yang belum kurang pengalaman di situ. Jadi mungkin ini pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapati pada saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota kemarin itu pengalaman yang luar biasa.
Oh, jadi Gitu. persoalan yang paling besar itu soal kultur ya. Iya, kultur Perempuan budaya. tidak bisa jadi Iya, budaya yang masih melekat di masyarakat, khususnya Kota Ternate ya. Katanya perempuan belum bisa untuk jadi wali kota. Itu isu itu yang dimainkan. Bahwa kalau perempuan jadi ini nanti gini, adatnya nggak bisa, perempuan imam itu nggak bisa perempuan. Padahal dalam sisi politik kan berbeda, gitu. Tapi sebelum itu Ibu tahu apa tidak soal itu? Soal kultur itu? Saya tahu, tapi saya tetap optimis untuk membuktikan, gitu. Jadi di sini saya berpikir bukan budaya, tapi strateginya yang saya kurang di situ, gitu. Tapi kalau strateginya mantap, mungkin budaya itu bisa dipetakan bahwa perempuan itu sebenarnya bisa, gitu. Oh, jadi Ibu Marlisa punya keinginan besar membuktikan bahwa Iya. membuktikan bahwa perempuan itu bisa jadi Saya punya pemimpin. keinginan yang sangat besar sekali, gitu. Kemarin saja tahun 2014 waktu jadi ketua DPR, itu ketua DPR pertama perempuan di Iya, Kota betul. Ternate. Iya. Betul. Jadi di situ saya ingin membuktikan gitu loh. Sebenarnya ketua DPR sama wali kota kan sejajar waktu itu. Iya. Dalam pengambilan keputusan kan gitu. Luar biasa. Berikut, apakah masih ada keinginan yang sama? Insya Allah kalau memang masih diberikan kesempatan, Tetap masih tetap enjoy. tetap masih di merah. Masih tetap masih ketua partai. Mungkin ada pesan-pesan khusus bagi terutama kaum perempuan di Iya. Kota Ternate khususnya. Khususnya Kota Ternate kadang-kadang perempuan juga ada rasa takut ya. Ada rasa takut, pesimis gitu. Kalau mau ingin terjun ke dunia politik gitu kan. Kadang-kadang mereka berpikir apa bisa gitu. Kok bisa gitu kan. Sebenarnya bisa. Cuma tergantung dari sikap kita, keinginan kita, optimis kita. Kayak pengalaman saya waktu jadi ketua DPR kemarin, itu ada beberapa orang pengusaha gitu kan yang punya anak perempuan. Mereka terinspirasi gitu melihatnya itu mereka terinspirasi dan melihat langsung bilang, oh Ibu Mel bisa tidak anak saya di Ibu Mel dampingi, didik untuk bisa jadi kayak Ibu Mel gitu. Sebenarnya mereka orang tua mereka mau gitu, Kina. Coba bisa nggak bimbing anak saya? Oh boleh. Nanti datang bincang-bincang atau gimana gitu. Terus kadang-kadang waktu kemarin ya, contoh kita cari calon untuk perempuan ya untuk yang untuk ini legislatif mengisi persyaratan itu 30%. Memang untuk contoh ya beberapa kecamatan gitu, selatan, utara, tengah itu tidak terlalu susah. Tapi yang untuk dapil Pulau Ternate itu memang agak sulit. Kita cari keterwakilan perempuan gitu. Untuk dapil Ternate? Pulau Ternate. Kecamatan Pulau Ternate. Itu dapil 4 kalau nggak salah. Dapil 4 ya? Iya, itu agak sulit untuk mencari keterwakilan perempuan di situ. Karena harus ada satu perempuan. Iya, betul. Kebanyakan partai itu asal aja mengisi gitu. Karena memang sangat sulit. Sangat sulit karena ada budaya itu yang melekat, khususnya budaya di Pulau Ternate itu. Bahwa memang mereka berpikir, buat apa sih kita maju, kadang juga tidak mungkin lolos kayak begitu kan. Ada juga yang merasa susah, sulit katanya begitu kan. Pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Kemarin di PDI Perjuangan contohnya saya bujuk nih untuk dapil selatan gitu kan. Ada yang sekarang lolos jadi anggota DPR. Siapa itu? Ibu Nurain Talib. Kalau PDIP sekarang berapa yang khusus perempuan? Ada terpilih? 2 orang. 2 orang ya? Yang ganti saya kan juga perempuan kan, Ibu Munira. Iya. Sagaf. Iya itu. Yang dapil selatan juga perempuan. Nah, saya bujuk, saya rayu, ayo dong calon di PDI Perjuangan. Saya sudah merasa bahwa ini bisa gitu kan. Karena beliau kan aktif juga. Tapi suaminya agak ragu-ragu karena memang kalau udah berkeluarga kan harus minta izin dulu kan. Gitu. Jadi pertama awal mula ragu-ragu periode yang kemarin. Terus periode yang baru lagi saya bujuk lagi. Ternyata mau gitu kan. Bagaimana cara Ibu meyakinkan itu? Ya saya yakinkan ya dengan cara saya gitu kan bahwa ini tidak ada masalah. Ini nanti di sana kita kerja seperti ini, DPR tugasnya begini, terus strategi maju seperti apa dan sudah diperhitungkan ini pasti bisa gitu loh. Peluangnya bisa. Gitu. Berarti yang kemarin semua dapil terisi yang 30%. Terisi, kalau enggak bisa gugur kan. Sampai sekarang masih Masih komunikasi masih tetap ini ya. Masih iya. Untuk kan sekarang kan juga sebagai ketua
PDIP. Siapa? Ketua PDIP Masih kota ya, kan? masih ya. Planning ke depan untuk 2024 khususnya di kan ini kan sebagai masih tetap- ketua partai kan? Masih tetap maju di legislatif. Apakah ada rencana bahwa semua dapil itu diisi oleh perempuan atau gimana? Memang persyaratannya seperti itu. Persyaratan dari KPU memang seperti itu. Harus 30%, keterwakilan ya, 30% di 30%. setiap dapil. Kalau tidak terisi 30% gugur partai yang bersangkutan. Jadi aturannya harus 30% perempuan terisi. Gitu. Bu, saya balik lagi Bu. Ini pengalaman di kemarin sebagai kota DPR. Kan Ibu kan sebagai ketua DPR. Dari sisi kebijakan sih, saya mau tanya. Yang pernah Ibu perjuangkan, katakanlah begitu, soal kepentingan perempuan. Sebut satu saja yang pernah Ibu biasanya kemarin dorong yang di pada sana di waktu DPR. saya kemarin itu kita canangkan kota layak anak. Oh, kota layak anak. Iya, di Kecamatan Pulau Giri. Itu sudah Sudah dilakukan pada saat saya ketua DPR itu dari Menteri Pemberdayaan Perempuan itu datang untuk meresmikan Giri sebagai kota layak anak dan kota perempuan. Terus kita bikin program gitu kan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu untuk program-program. Kita bentuk Satgas Perempuan, Satgas Perempuan, di setiap kelurahan. Terus ada juga kita mendorong anggaran ya buat sosialisasi untuk pemberdayaan perempuan di setiap organisasi seperti itu. Ibu, ini saya tertarik soal kota layak anak ini. Itu seperti apa? Jadi ada beberapa syarat yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu itu untuk bisa dijadikan Giri sebagai kota layak anak. Iya. Jadi memang semua harus dilengkapi data dari anak itu harus kartu keluarga, terus pendidikan anaknya, jumlah anak, terus kemudian dari pemerintah yang membuat program. Jadi memang setelah dicanangkan sebagai kota layak anak, itu dari pemerintah harus membuat program gitu. Jadi memang harus ada dukungan dari pemerintah juga untuk program-program kota layak anak. Iya. Memang kalau anggaran untuk program pemberdayaan perempuan itu memang kecil. Setiap tahun itu selalu dianggarkan kecil, lebih banyak kepada infrastruktur kalau di kota Ternate. Iya, karena pembenahan tergantung dari musrembang kan. Oh iya. Iya, jadi memang pembebanan APBD-nya itu yang agak sedikit. Programnya lebih kepada infrastruktur kemarin. Oke, sip. Terima kasih Bu. Iya. Sip. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.